kalau kemudian rejim Pak Prabowo seandainya jadi itu tidak memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Bank Dunia, ini kan sebenarnya fasilitas Bank Dunia kan, kan nggak mungkin ekonomi Indonesia itu jadi autarki itu, dan itu menunjukkan bahwa Prabowo harus beralih pandangannya dari barat ke timur, ke Cina misalnya kan. Kan orang akan mencari kepastian. Nggak ada Sri Mulyani artinya ekonomi Indonesia itu akan sangat boros, kira begitu kan. Kalau mau berhemat ya mesti pakai cara Sri Mulyani lagi kan. Tapi pemborosan itu akan membebani politik Prabowo nanti, karena memang mungkin kalau masih pakai Sri Mulyani nggak akan kasih uang untuk kasih makan 400 triliun proyeknya Prabowo. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Saat ini beredar 4 nama calon Menteri Keuangan di era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun nama Sri Mulyani, Sri Kandi Indonesia yang piawai mengatur keuangan negara itu tak ada. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya media asing, Bloomberg membocorkan nama yang diincar Prabowo Subianto untuk menjadi Menko di masa pemerintahannya mendatang. Media asing itu mengungkap ada 4 sosok mantan pejabat bank yang dibidik oleh Prabowo Subianto. Keempat orang itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian selanjutnya Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilar. Prabowo Subianto menganggap mereka cocok sebagai peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Prabowo Subianto juga disebut tak akan menjadikan posisi Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik, sehingga dibutuhkan orang yang benar-benar teliti serta piawai dalam mengelola anggaran negara. Namun, kendati demikian, Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya. Atas beredarnya berita tersebut di atas Menteri BUMN Erick Thohir juga turut berkomentar saat dirinya menghadiri acara ulang tahun Bank Tabungan Negara di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu 3 Maret 2024. Kayaknya calonnya ada 4. Berdasarkan kabar yang beredar, Pak Budi Menkes, Pak Tiko, Pak Mahendra, lalu Pak Royke, ya figur-figur yang sangat bagus menurut saya, ungkap Erick. Di tengah viralnya kabar tersebut, Sri Mulyani tampak tetap menunaikan tugasnya sebagai bendahara negara yang baik. Dirinya bahkan sempat mengunggah foto bareng Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin di Instagramnya pada Senin 4 Maret 2024. Dalam keterangannya, Sri Mulyani pagi kemarin melakukan lapor singkat hasil G20 berhasil kepada Presiden Joko Widodo. Ia juga sempat melakukan rapat soal BBM rendah sulfur. Di sisi lain, jika menurut Rocky Gerung, dia berpendapat bahwa era Sri Mulyani mungkin sudah selesai. Gerung juga mengatakan bahwa Sri Mulyani mungkin sudah ditegur oleh World Bank agar tak ikut-ikutan menyusun rencana berbahaya ini bagi Indonesia. Era Sri Mulyani sudah selesai, mungkin sekali sudah ditegur oleh World Bank supaya jangan lagi ikut campur dan ikut menyusun sesuatu yang berbahaya bagi Indonesia, kata Rocky Gerung. Saat ini beredar 4 nama calon Menteri Keuangan di era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun nama Sri Mulyani, Sri Kandi Indonesia yang piawai mengatur keuangan negara itu tak ada. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya media asing, Bloomberg membocorkan nama yang diincar Prabowo Subianto untuk menjadi Menko di masa pemerintahannya mendatang. Media asing itu mengungkap ada 4 sosok mantan pejabat bank yang dibidik oleh Prabowo Subianto. Keempat orang itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian selanjutnya Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilar.
Prabowo Subianto menganggap mereka cocok sebagai peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Prabowo Subianto juga disebut tak akan menjadikan posisi Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik, sehingga dibutuhkan orang yang benar-benar teliti serta piawai dalam mengelola anggaran negara. Namun, kendati demikian, Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya. Atas beredarnya berita tersebut di atas Menteri BUMN Erick Thohir juga turut berkomentar saat dirinya menghadiri acara ulang tahun Bank Tabungan Negara di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu 3 Maret 2024. Kayaknya calonnya ada 4. Berdasarkan kabar yang beredar, Pak Budi Menkes, Pak Tiko, Pak Mahendra, lalu Pak Royke, ya figur-figur yang sangat bagus menurut saya, ungkap Erick. Di tengah viralnya kabar tersebut, Sri Mulyani tampak tetap menunaikan tugasnya sebagai bendahara negara yang baik. Dirinya bahkan sempat mengunggah foto bareng Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin di Instagramnya pada Senin 4 Maret 2024. Dalam keterangannya, Sri Mulyani pagi kemarin melakukan lapor singkat hasil G20 berhasil kepada Presiden Joko Widodo. Ia juga sempat melakukan rapat soal BBM rendah sulfur. Di sisi lain, jika menurut Rocky Gerung, dia berpendapat bahwa era Sri Mulyani mungkin sudah selesai. Gerung juga mengatakan bahwa Sri Mulyani mungkin sudah ditegur oleh World Bank agar tak ikut-ikutan menyusun rencana berbahaya ini bagi Indonesia. Era Sri Mulyani sudah selesai, mungkin sekali sudah ditegur oleh World Bank supaya jangan lagi ikut campur dan ikut menyusun sesuatu yang berbahaya bagi Indonesia, kata Rocky Gerung. Saat ini beredar 4 nama calon Menteri Keuangan di era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun nama Sri Mulyani, Sri Kandi Indonesia yang piawai mengatur keuangan negara itu tak ada. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya media asing, Bloomberg membocorkan nama yang diincar Prabowo Subianto untuk menjadi Menko di masa pemerintahannya mendatang. Media asing itu mengungkap ada 4 sosok mantan pejabat bank yang dibidik oleh Prabowo Subianto. Keempat orang itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian selanjutnya Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilar. Prabowo Subianto menganggap mereka cocok sebagai peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Prabowo Subianto juga disebut tak akan menjadikan posisi Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik, sehingga dibutuhkan orang yang benar-benar teliti serta piawai dalam mengelola anggaran negara. Namun, kendati demikian, Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.